fiha ing penjelasane pengabotane biar terangkan di sana punya ini ada punya ini punya ini maksudnya di luar ya. Iya lembut. Ini kalau share dari sini gimana? Apa ya? Share dari sini. Undang teman. Iya, pulpen nih. Oh, mulai dah. Usahkan aku itu. Panel apa? Ikan pulpen satu. Ikan suci. Kalau itu bro, saya mulai. Ayam mana? Oke ayam. Sorry Fudi sedang menonton. Melambaikan tangan. Sorry Udin. Udin yang pertama namanya Zamanuddin. Udin. Pandi. Dat gitu. Di sini jajarin melambaikan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hadis Kitabullah Ta'ala Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ربنا أفرغ لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعمد علينا وتلبسنا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal khatarul mahmud lan keluputan kang murni, yaitu yang kedua adalah dari jenis-jenis nanti yang bisa menimbulkan kisos adalah kesalahan yang murni. Iku ayar biayin tombalan bila melimpah sopo yasi wong ila syai'in maring suci-suci pada sesuatu kasoidin koyok kuburan seperti hewan yang diburu fayusibu mongko mengenai maka mengenai sopo yasi wong rajulan ing wong lanang pada seseorang fayaqulu mongko mateni sopo yasi wong ing rajul kemudian membunuh siapa orang pada rajul. Ini pembagian yang kedua. Jadi mengapa sih dalam Islam itu ada kisos? Ya karena di dalam Islam itu ada hudud nafsi wal jawarih. Bagaimana Islam itu salah satu syariatnya adalah untuk menjaga agar nyawa seseorang itu terlindungi. Nyawa seseorang itu terlindungi, tidak bisa semena-mena dihilangkan. Maka itu nafsi wal jawarih dan juga anggota badan. Jadi tidak dibenarkan orang itu dengan semaunya, nanti dia kalau mau membunuh orang dibunuh, kalau dia mau melukai, maka tidak boleh. Maka ketika ada orang seperti itu yang mana dia itu melukai orang, dia itu membunuh orang, maka harus ada hukuman yang setimpal, dan hukuman itu bersifat mengikat dan tidak pandang bulu. Karena kebanyakan hukuman itu nanti dalam sebuah negara ketika tuntutan itu tidak jelas, apalagi pasalnya itu pasal karet yang bisa diinterpretasikan dengan makna yang lain, maka itu nanti akhirnya apa? Seseorang yang mestinya dia itu dihisab, sudah dihisab. Nah, keinginan seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu. Masih ingat kan Rasulullah pernah berkata kepada salah satu putranya, putra angkat beliau. Jadi dalam hadis itu ada istilahnya imro'atun mahzumiyah. Ada peristiwa imro'atun mahzumiyah, seorang wanita dari Bani Mahzum. Dari Bani Mahzum ini suku yang sangat terhormat karena Bani Mahzum ini berjudi sekarang. Orangnya berduit. Jadi orang sugi-sugi itu adalah dari suku Mahzumiyah. Nah, ternyata ada kasus bahwa salah seorang wanita dari wanita Mahzumiyah itu mencuri. Dan kalau sudah mencuri, maka karena itu sudah satu nisab, maka mestinya dipotong tangannya. Karena yang dicuri itu satu
dinar lebih maka dipotong tangannya. Lah, begitu tahu bahwa wanita ini mencuri dari suku yang terhormat, dari ras yang terhormat, dari desa yang terhormat, maka orang-orang di sana itu tidak mau mendapat malu. Bagaimana caranya agar wanita yang mulia ini dalam pandangan mereka tidak kena hukum potong tangan? Maka mereka bermusyawarah. Ketika mereka bermusyawarah, kata mereka, siapa yang berani datang kepada Habibur Muhammad untuk melobi ini agar apa? Imratul Maghzumin yang dipotong tangannya. Karena kalau sampai dipotong tangannya malu kita. Jadi suku kita yang terkenal dengan orang-orang yang berduit, di antara orang-orang yang luar biasa kebaikannya, dari orang-orang yang terhormat, akhirnya akan turun nanti, akan jadi malu semuanya. Akhirnya mereka bersepakat tidak ada yang bisa lagi untuk suara kepada Rasulullah kecuali siapa? Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanati, yaitu seseorang yang dijuluki Hibbu Rasul, orang yang dicintai Rasulullah. Siapa? Yaitu anak angkatnya Rasulullah, Zaid. Zaid bin Harisah. Ini adalah seorang sahabat yang mulai kecil diadopsi oleh Rasulullah. Akhirnya mereka datang pada Zaid ngomong ini, dan akhirnya Zaid itu menyampaikan kepada Habibur Muhammad. Antum tahu apa yang dikatakan oleh Habibur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari Zaid inilah yang membuat orang-orang sebelum kami rusak gara-gara ini. Yaitu apa? Ketika yang melanggar itu adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang hina dalam pandangan mereka, maka aqamul hudud, mereka akan menjalankan hukuman itu. Tapi ketika yang melanggar itu adalah orang-orang yang mulia di antara mereka, taruh, maka dia akan meninggalkan hukuman. Kemudian beliau berkata, lau sarqat Fatimatu bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Kalau seumpamanya Sayyidatuna Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, maka pasti akan aku potong tangannya. Jadi Nabi mengajari kita itu kalau baca hadis ini jangan keras-keras. Karena kata Abu Yazid Muhammad, baca hadis pun kita harus ada dzauq kepada Habibur Muhammad. Kalau mungkin ketika itu Rasulullah merasakan suaranya itu kan karena bahasanya Rasulullah pada putri beliau. Sedangkan kita ini bahasa kita kepada Habibur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya lau sahabat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha. Jadi jangan terus nanti kamu keraskan suara kamu, tidak boleh, tidak punya atur. Jadi kalau seumpamanya andai kata Sayyidatuna Fatimah putrinya Muhammad itu mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Nah ini menandakan apa? Bahwa keadilan itu adalah milik bersama. Jadi bukan kok terus nanti seperti hukum itu seperti belah bambu, yang satu diangkat, yang satu diinjak. Ya, mestinya kalau mungkin satu itu pencemaran nama baik ditangkap, ya siapa ini yang mencemarkan nama baik juga ditangkap. Jadi jangan karena yang satu karena pro pemerintah akhirnya ditangkap, tapi yang tidak pro pemerintah suka mengkritik itu yang akan ditangkap dan ditangkap. Ya akhirnya tidak ada keadilan, tidak ada rasa keadilan. Tidak seperti di zaman Habibur Muhammad SAW, semuanya terlindungi, semuanya merasa sama di depan hukum itu sama. Tidak ada yang merasa satu itu dilindungi, yang satu malah diburu untuk dihukum. Tidak ada. Nah, ini yang nomor dua, yaitu apa? Murni sebuah kesalahan. Yaitu apa? Ketika ada seseorang, taruhlah dia pakai panah atau tembak berburu di hutan, dan di hutan itu biasanya ada orang. Dia memanah
kijang misalnya, menjangan atau rusa. Ketika dipanah ternyata rusanya lari, anak panah yang ternyata mengenai pemburu yang lain dan mati semuanya. Nah itu dalam murni sebuah kesalahan. Atau kamu lempar apa, ternyata kena di kepalanya orang terus mati. Padahal yang kamu lempar itu adalah buah yang itu biasanya tidak ada orang di sekelilingnya. Ternyata ketika itu ada orang. Jadi kamu betul-betul tidak sengaja untuk melempar orang itu sampai dia mati. Nah, maka kalau orang seperti itu, fala qawwata maqra'ana kisos itu wajib. Maka ada kisos itu wajib alaihi ngatasi si ar-rami wong kang bala. Maka ada kisos itu wajib atas yang melempar tadi. Beda melempar itu sengaja sama tidak bisa sengaja. Bal yajibu bal wajib alaihi ngatasi romi bagi romi apa dia mukhaffafatun kang diringanake. Bahkan wajib bagi dia nanti ada dia yang mukhaffafah, dia yang diringankan. Wasayat turunan bakal lutur akan menyebutkan soal musannifu kiye musannif bayan takhfifiha ing keterangane dan dia nanti akan diterangkan oleh musannif diburakan bagaimana dia menghafalnya, bagaimana sih kita akan diterangkan. Nah, yang nomor 2 alal akilati wajib mengatasi wong oleh asobah, wajib bagi orang yang mendapat bagian asobah muajjalatan khalid dan tempo akil seraya ditempokan kali mengatasi akilah fi salasi sinina ing dalam telu pira-pira tahun sampai pada batas 3 tahun dalam khafafat yukhadu kan den akhirul lisanatin ing akhir saben-saben tahun pada akhir tiap tahun min hasatin dia apa qadru sulusi dia apa kadar sepertelon dia kadar sepertiga dia kamilatin kan sempurna yang sempurna. Jadi 3 tahun dicicil 3 kali. Tahun pertama, kedua, ketiga dibagi 3 jadi. Wa 'alal ghani lan wajib ngatasi wong kang sugih minal aqilati saking wong kang oleh asobah dari oleh mendapat asobah min ashabiz zabi akhirul lisanatin min ashabiz zabi saking pira-pira wong kang kandhani emas dari orang-orang yang punya emas akhirul lisanatin ing dalam akhir saben-saben tahun nisfu dinarin utawi setengah dinar. Nah, setengah dinar cuma berapa? Taruhlah dinar sekarang itu 1 dinar itu sekitar 2.500.000. Berarti kalau setengah dinar cuma 1.250.000. Wa min ashabil fiddati lan saking pira-pira wong kang duweni perak. Dan dari orang yang punya perak apa sih tabu darohi ma apa 6 pira-pira dirham. Kama kaya barang karena ketika hukum masuk al-mutawali imam mutawali sebagaimana dikatakan oleh imam mutawali wa ghairuhu kan liani imam mutawali. Jadi antum lihat bagaimana dalam Islam itu nanti kalau dalam mungkin dia kafar atau kan mesti nanti kalau tidak dikurobah ya nanti sotakoh atau bayar kan itu seperti itu. Itu apa? Apa hikmahnya itu? Hikmahnya adalah bagaimana dalam Islam itu dianjurkan orang itu untuk banyak berderma, untuk banyak bersedekah. Makanya kita diajari oleh Allah
dipaksa oleh Allah. Jadi itu muraqabah, memerdekakan budak perempuan. Ini siapa saya tidak senang. Ketika dia jadi budak kemudian dimerdekakan. Atau kalau begitu memberi makan 60 fakir miskin atau puasa. Jadi ada hubungannya dengan orang itu sedekah dan juga kalau kalani orang itu diajari untuk tirakat puasa. Nah itu kan untuk tirakat. Jadi ada tasfiyatul nafas, ada pembersihan diri, tapi juga dilatih oleh Allah untuk mengeluarkan sesuatu yang dicintai oleh manusia. Yaitu apa? Yaitu harta. Karena harta itu sesuatu yang dicintai oleh manusia. Ini karena ya harta itu adalah khulqun hamilun kata Rasulullah, sesuatu yang hijau dan manis. Sama sih nggak sama. Wal muradu lan kaitan dan ngarapaken bil akilati kelawan dawu akilah. Adapun yang dimaksud dengan akilah iku asobatul jani. Iku pira-pira asobai wong kang nyatoni. Itu asobanya orang yang melukai atau membunuh tadi. Illa aslamu kejaba wong tuane jani kecuali orang tuanya. Wa far'ahu lan anak-anak jani dan anak-anaknya. Wa amdul khata ila amdul khata. Moho khata iku luput sengaja, khata kesalahan. Kalau tadi kan yang pertama itu adalah kesalahan yang disengaja dan murni itu sebuah kesalahan. Yang pertama itu kesengajaan yang murni. Itu yang pertama. Seperti orang yang membunuh sudah itu jelas ada kisos. Yang kedua adalah murni itu sebuah ketidaksengajaan. Jadi kalau yang pertama sengaja, yang kedua murni itu sebuah kesalahan, tadi dia tidak sengaja. Yang ketiga ini kombinasi dari dua-duanya. Dia itu sengaja, cuma itu sebuah kesalahan. Nah, bagaimana contohnya? Wa amdul khata iku ayat singga yang tonejo sapa ya si jani atau wong. Darbahu ing mukul ya si wong. Ada seseorang memang sengaja dia memukul seseorang. Bima kelawan barang dengan sesuatu layak dulu kang ora makani apa mak ghaliban ing dalam kapal. Dia memukul seseorang dengan sesuatu yang biasanya enggak bisa mematikan. Kaan doroba kaya itu memukul sapa yo si jani ing wong, seperti memukul siapa jani pada orang biason kelawan tongkat dengan pakai sapu atau pakai tongkat khafifatan kan cilik yang kecil, tongkat kecil. Fayamutu mongko dadi mati sapa al-madrubu wong kang den pukule tiba-tiba malaikat pencabut nyawa pun datang jabut nyawa dia. Ono guru muridnya suruh hafalan, ternyata tidak hafal. Guru bawa tongkat, dipukul kakinya, plak, langsung jatuh ngeblak mati. Seumpama. Nah, padahal kalau cuma dipecut pakai tongkat kecil apa bisa membunuh, ada bisa membunuh. Cuma ketika itu pas apa saja jadi dia mukul baru malaikat Israel mencabut nyawa ini. Fala kuat bang orang kisos itu maujud dalam sesuatu kasih jadi bal tajibu balik wajib opo dia mughalladzatun opo dia mughalladzah dia mughalladzah yang diberatkan karena dia sengaja mukul cuma bareng malaikat mukulnya.
tak bisa. Alal akilati wajib ingatasi wong kang oleh asobah, orang yang dapat asobahnya jani muat jalatan halil dan tempo aki seraya ditimpukan. Jadi ditimpukan langsung. Fi salati sinina ing dalam perlu biro-biro tahun sampai pada 3 tahun. Wasaya guru dan bakal nutur soal musannif akan menyebutkan bayan tabliyah ing keterangan ini dan anggota penelitian pada keterangan dia yang mubalaghah nanti akan diterangkan juga. Nanti akan diterangkan di belakang. Nah, ini memang berat. Jadi makanya kalau orang itu membunuh, ya konsekuensinya dia harus dibunuh. Hukum Islam itu luar biasa. Jadi berat dan mengikat, tapi adil dan tidak ada kompromi. Anda bisa lihat bagaimana hukum Islam itu adalah hukum yang tegas, lugas, tanpa kompromi dan tidak butuh banyak biaya. Taruhlah sekarang ada orang ketahuan dia membunuh, maka dia kan dibunuh. Maka dari vonis dia dibunuh dengan eksekusi itu tidak butuh waktu lama, hanya butuh waktu beberapa hari. Itu dong. Jadi taruh sekarang kalau dia beberapa hari di penjara, itu apakah dia tidak butuh makan? Kan butuh makan, butuh minum. Berarti pemerintah harus menghidupi penjara, tapi hanya dalam tempo beberapa hari. Coba sekarang kalau hukum di negara kita, berapa banyak orang itu divonis mati, mestinya itu dia ditembak mati, malah dia sudah nunggu vonis bertahun-tahun gak ditembak mati, sampai malaikat sini badai itu saya mati. Biayanya berapa? Kosnya sangat besar. Taruhlah sekarang orang Indonesia ini yang jadi di penjara itu, wallahu a'lam, tidak semua orang di penjara itu salah. Ya, tidak semuanya. Oh, ada juga yang mungkin karena urusan maaf, ada urusan politik, bisa juga dia jadi tahanan politik. Bisa juga karena mungkin kepentingan, maka bisa juga dia ditangkap. Nanti kalau pasal bisa dicari. Tapi ada juga orang yang salah. Ya, pengkritik ditangkap. Nah, bisa dia secara syariat tidak salah, dia mau mengingatkan orang yang salah diingatkan. Nah, kan gitu. Tapi ternyata mungkin persepsinya lain, ini melanggar ITE, undang-undang ITE dan lain sebagainya, bisa juga. Jadi kalau di penjara dunia belum tentu orang itu salah. Tapi kalau sudah nanti di neraka itu pasti dia salah. Nah, itu bisa bayangkan. Sekarang taruhlah orang di penjara di Indonesia itu saat Indonesia taruhlah itu dari 500.000 orang. Butuh berapa biaya untuk satu kali makan? Taruh sekarang 500.000 orang kali 5.000 Biro dia 500.000 orang kali 5.000 berapa? Satu kali makan selawi kan? 500.000 kali 5.000 berapa lagi? 250 juta. Wis taruhlah 250 juta, harus punya dana benar. 250 juta. Kalau makan 3 kali, berarti berapa? 750 juta. 750 juta kalau setahun berapa? Berapa miliar? Nanti kalau 10 tahun berapa triliun yang harus dikeluarkan oleh negara? Kosnya besar untuk hanya kasih makan penjara. Minimal orang-orang yang ada di penjara akan sangat lama.
bahkan malah di dalam itu buat industri narkoba loh. Ya orang apa ya? Dia ditangkap narkoba di dalam malah diproduksi narkoba kong kali kong dengan aparatnya ya. Bisa juga sekarang itu banyak kasus seperti ini. Tapi kalau dalam pemerintahan Islam tidak akan lama. Tidak akan lama. Sebentar selesai 1 bulan tembak mati. Selesai ya. Mungkin digantung ya sudah selesai. Maka ketika begitu lugas dan tegas, ketika orang itu membunuh maka dia dibunuh. Maka ketika orang membunuh dia pikir 1000 kali dia membunuh orang. Kalau di Indonesia kan enggak. Habis bunuh orang paling 13 tahun, paling lama 23 tahun. Nanti dapat remisi ketika Agustus, remisi. Belum lagi ada nanti kalau sudah melewati 2/3 masa hukuman dia boleh keluar. Belum lagi nanti kalau ada alasan karena COVID ya dan penjara tidak muat maka dia bisa dikeluarkan. Jadi memang ya hukum Allah itu jelas luar biasa. Summa syara'a mengatakan kumandang kemudian memulai sapa al-musannif fi zikri man ing dalam nutur dalam menyebutkan orang. Ya jibu kang wajib alaina kasiman opo al-qisas. Kemudian ya musannif pengarang kitab ini meneruskan penjelasannya. Sebetulnya qisas itu bisa diberlakukan pada siapa saja. Al-makhudhu kang den alam. Jadi lafaz qisas itu diambil min ittisasil asari. Sang lafaz ittisasil asari. Aitut bi'u tegese menurut bureni mengikuti apa ya si syekhu ing asar, mengikuti apa syekhu pada asar. Ini mesti dalam kitab ini modelnya itu adalah pasti nanti ada tahlilul alfaz, mengurai dulu lafaznya biar kamu tahu. Jadi diambil dari apa ittisasul asar. Li anda mujna alaih kalau satamene wong kang dan cakoni sapa alaihi meskipun karena orang yang dilukai itu iku yudbihu iku bakal niti akan mencari atau menuntut sapa mujna'ake al-jinayah al-jinayah fayahudu mongko ngalap sapa mujna'ake kemudian dia mengambil mislah ing umpamane jinayah. Ini mengapa kok dinamakan qisas dari iktisasul asas? Artinya apa? Artinya adalah orang yang dilukai. Nanti pasti dia itu akan menuntut agar orang yang melukai dia itu nanti dikenakan dengan sesuatu yang sama dengan yang mengenai dia, bahkan lebih berat. Waqala mengendika sapa musannif wasara itu wujubil qisasi. Jadi kita ini diajari manajemen konflik ya. Kalau sudah nanti ada konflik di masyarakat itu bagaimana? Sampai ke tingkat sampai nanti melukai atau membunuh itu bagaimana? Seorang dai itu harus fatonah ya, cerdas. Bagaimana orang itu bisa mengambil sikap ketika terjadi sesuatu di masyarakat. Jadi masyarakat ya karena majmuk ya pasti nanti akan ada orang yang berhati busuk itu ada. Bagaimana orang itu nanti yang sampai punya niatan untuk merebut harta orang itu juga ada. Untuk melukai yang lain itu juga ada. Apalagi kalau orang sudah pemasukan barang-barang yang diharamkan oleh Allah sudah gelap maka yang dia lihat adalah uang dan uang. Wasara itu wujubil qisasi utai kira syarat wajib qisas fil qatli ing dalam materi dalam membunuh arba'atun iku ono apa. Jadi qisas itu nanti ada dua. Ada qisas fil nafsi, ada qisas fil jawari.
Ada kisos yang diberlakukan karena membunuh orang. Ada kisos yang diberlakukan bukan karena membunuh orang, tapi dia melukai orang. Dia mungkin memotong bagian tubuhnya orang. Minimal dia sudah melukai orang lain. Itu namanya kisos bil jawarih. Ada kisos bil nafsi, hubungannya dengan jiwa. Nah, kalau yang ini adalah kisos bil qatl, yaitu pada nafsi. Arba'atun ikhwana pakat. Wa fi ba'din nusakhi lan itu tetap tinggal setengah naskah, dan itu pada sebagian naskah faslun wa syaraitu wujubil qisasi utawi lafaz faslun wa syaraitu wujubil qisasi arba'un. Ini cuma dari segi amanah keilmuan. Beliau menukil bahwa beliau menemukan pada naskah yang lain lafadznya bukan wasyaro itu wujubil qisas, tapi ada faslun wasyaro itu wujubil qisas. Ini dari amanah, dari amanahnya musannaf. Di luar biasanya ulama yang mendahului itu apa adanya dikatakan. Al-awwal takang kawitan iku ayatuna yang sopo al-qatilu wong kang mateni bali kodi wis balik. Satu, yang membunuh itu sudah balik. Ini ukurannya balik bukan umur. Karena balik itu ukuran, bukan ketetapan umur, bukan. Sedangkan kalau di negara kita itu apakah anak itu dihubungi anak kecil atau tidak itu umur berapa? Kalau 17 itu sudah besar, di bawah 17 itu masih anak. Makanya boleh buat KTP, IC kalau di Indonesia itu kalau sudah umur 17 tahun, di bawah 17 belum boleh. SIM itu 17 tahun, di bawah 17 tidak boleh. Begitu juga dalam hal ketika melakukan kriminalitas, entah itu pembunuhan atau yang lainnya, nanti ada pengadilan anak, ada pengadilan orang dewasa. Pengadilan anak ketika anak itu melakukan tindak kriminal itu kurang dari 16, kurang dari 17 tahun, itu masih anak-anak. Maka nanti sidangnya anak-anak, penjaranya pun demikian, dengan catatan saya muat. Nanti tak muat ya ibaratnya orang. Ayyakunal qatil balighun fala qisasa mengorani qisas iku wajib ala sabiyin ing atas iku jajile. Tidak ada qisas pada anak kecil, tidak ada. Anak kecil tidak ada qisas. Walau qala lamun ucap sapa yo si qatil. Anak utawi ingsun al anak ing dalem saiki sabiyin iku jajile. Kalau dia ngomong sekian masih kecil, namanya sudiko mengkoden bunderaki sapa yosi qatil dibenarkan bila yaminin kelawan tanpa, bila yaminin kelawan tanpa sumpah, dibenarkan dengan tanpa sumpah. Jadi karena memang dia belum balik, itu berarti akalnya belum sempurna. Nah sekarang balik itu umur berapa? Kalau di zaman kita dulu ya, balik itu ya 13 sampai 15. Rata-rata dulu balik itu 15. Bahkan sampai 15 terkadang maaf belum pernah mengeluarkan sperma. Belum, mimpi basah pun belum. Tapi kalau anak-anak sekarang keberangan sekali. Ya, libidonya tinggi karena melihat tontonan-tontonan yang tidak layak. Akhirnya apa? Dia matang itu kalau ibaratnya, ini ibaratnya gedang atau wit-witan atau buah-buahan, itu buah-buahan sih dikarbit. Jadi cepat matang tapi rasanya tidak enak. Nggak seperti masak pohon. Jadi kalau zaman dulu itu masak pohon. Jadi kalau balik betul-betul sudah dewasa. Tapi kalau sekarang enggak, karena melihat perkara yang tidak senonoh, akhirnya libidonya semakin tinggi, akhirnya terus maaf mimpi basah dan sebagainya. Jadi
diakhiri oleh kelas 4, kelas 5 itu sudah rata-rata balik. SD sudah rata-rata, lulus SD itu sudah balik umur 12. Wasali dalam bidiku ayat kuna yang tolong adalah bersama al-qatil wong kang mateni akilan iku anduweni akal yang kedua harus punya akal. Fayum tak apa den cegah dilarang apa kal kisos min masnunin saking wong kang edan. Makanya wong bebas wong edan. Lah nek ana wong bebas yo gendeng dhisik, iku kae bebas. Ya, wong bebas pelos kae wong gendeng orang gila. Jadi sholat pun wajib, pakaian pun semau dia, entah pakai baju atau pakai baju semau dia. Itu bebas orang gila. Ya, kalau selama dia tidak gila ya tidak bebas, karena masih dia kena hati taklif, kena pembebanan. Ketika dia sudah bebas, ini lagi sudah kena hati taklif karena memang akalnya hilang, ya sudah makanya bebas. Nah sekarang ada orang ingin hidup bebas, padahal dia ini hidup di buminya Allah, bukan buminya dia sendiri. Harta pun dikasih Allah, bukan hartanya sendiri. Dia mau hidup bebas, berfoya-foya bebas juga bisa. Karena kullu nafsin bima kasabat rahina. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Konsekuensinya illa in taqatta'a kecuali kalau memang terputus-putus apa jununu ideali sing majnun, berarti dia itu turun edan 100% tapi setengah gila. Terkadang jam 09.00 sampai jam 12 gendeng, 12 sampai waras, saya maghrib gendeng malamnya, maghrib sampai subuh dia sehat lagi, itu jenis setengah gila. Fayuk tasu model kisos sopo minggu yosi majnun zaman ifaloti mongso warase yosi majnun ketika masa sembuhnya dia akan di kisos. Wa yasi bulan wajib opo al-kisos alaman ingat kasih wong pada orang zalatan ilang opo akluhu wajib kisos bagi orang yang hilang akalnya bisyur bimuskirin sebab ngombe perkara kang mendemi, minum perkara yang memabukkan, muta'addin kang moho yang sengaja fi syurbihi ing dalem ngombene yosi man pada minumnya man. Orang yang sengaja minum minuman keras maka dia akan dikenai kisos meskipun dia tidak sadar telah melukai orang atau membunuh orang ketika dia ini tadi dalam keadaan tidak sadar karena mabuk, dengan catatan mabuknya disengaja. Ya ini seperti yang saya terangkan kemarin, bagaimana bahayanya. Jadi maaf, pemerintah itu seperti orang tua, harus bisa mendidik anaknya untuk yang lebih baik, bukan memfasilitasi dari kenakalan seorang anak, tapi mengarahkan anak menjadi yang lebih baik. Ada seorang ayah dan seorang ibu, anaknya yang satu baik sembahyang, yang dua pun senang zakat.
nomor 3 ini sering nyolong. Yang keempat, dia itu sering berzina. Yang kelima, suka minum minuman keras. Kira-kira bagi seorang ayah apa yang dia harus lakukan? Apakah nanti yang sering nyolong terus diulangi ilmu cek dari iso hilang, biar dia itu hilang, atau ilmu bagaimana agar nanti kalau dia itu mencuri sukses dalam mencuri? Ya, aku ulangi lah ilmu. Nanti kamu bisa hilang. Kalau kamu pakai ilmu ini, kamu mencuri tidak kelihatan. Dikasih fasilitas dulu. Kok jadi seperti ini Pak? Iya, saya kan orang tuanya. Saya fasilitasi. Kok saya nggak mau memaksa anak saya nggak mau. Tak fasilitasi. Yang kedua, dia itu suka membunuh. Wah, akhirnya membunuhnya masih pakai yang tradisional, pakai apa ini, panah, pakai pisau. Itu kok kurang canggih loh. Tak kalau pistol. Nah, kurang dasar atau kalau pematung. Apakah seperti itu? Difasilitasi? Karena apa? Dan memaksakan aja jadi lebih baik. Padahal dia tahu bahwa membunuh itu jelek, ya mencuri itu jelek. Yang ketiga, minum minuman keras. Daripada itu wis tak buat barang warung, atau kita buat produksi bir, biar nanti kamu sukses. Saya tanya, dalam menurut hati itu itu bagaimana? Benar atau tidak dilakukan ini? Jadi orang tua itu harus arif kemana ini. Ada orang kadang-kadang bilang, saya tidak mau maksa anak saya. Lalu kamu tidak mau maksa anak kamu untuk apa? Kamu jadi orang tua. Orang tua itu adalah untuk mengarahkan, mendidik bagaimana anak itu jadi anak yang soleh dan soleh. Bukan memfasilitasi sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh anak. Jadi bagaimana seorang orang tua itu bisa mengarahkan anak ke kebaikan? Kan seperti itu mestinya. Bukan malah memfasilitasi sebuah kemungkaran yang dia hakul yakin kemungkaran itu sudah disebut oleh Nabi Muhammad sebagai umul khaba'is. Kok masih malah difasilitasi? Kan malah bahaya. Jadi agama manapun tidak ada yang memperbolehkan mabuk-mabukan kaum. Agama manapun tidak ada yang memperbolehkan bunuh orang lain, itu tidak ada. Agama manapun tidak ada. Tidak ada. Kecuali agamanya orang-orang yang tidak beragama atau orang sing dan hukuman itu. Maka dilihat dalam aturan Islam itu, kalau ada orang mabuk, dia meracau, bahkan merusak atau membunuh, dia tetap boleh kisah. Kalau dia sengaja untuk mabuk. Fakor jangan kejobo sokoman orang yang keagakan orang mau yang tidak sengaja sampai siman. Biar syari bagawari yang kamu bisa sokoman seperti dia minum syai'an, yang suci dia minum sesuatu zona, kang nyono sokoman ing syai', ghairu muskirin yang orang menduni. Dia minum sesuatu dikira itu tidak membuat dia mabuk. Fazala mulik hilang, kemudian hilang lapor akal yang siman. Falaki sosok orang kisos itu wajib kalian atas dia siman. Maka tidak ada kisos kalau seperti itu. Tidak ada kisos. Jadi disangka kopi, ternyata bir. Konco ini kayak bir disangka kopi. Ada temanmu bungkusnya keratin deh, semuanya Red Bull. Dan ternyata dikasih minuman keras, kamu minum, ya mabuk kan. Nah kalau kamu meracau, terus kamu ngomel, antara membunuh orang, ketika kamu tidak sadar dan walamnya tak ada, kamu tidak sengaja, maka ada konsekuensi apa-apa. Yang ada konsekuensi itu ketika kamu sengaja. Makanya hati-hati, jangan sampai kita itu mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena ada efek zahir, ada efek batin. Wasalisul kaping telu iku alla yakuna yen orang dalam tidak ada suatu al-qatil. Wong kang materi walidan wong tuwa lil maktuli maring wong kang den
biasa, yang membunuh itu bukan orang tua, karena anak itu milik orang tua. Dalam Islam itu luar biasa, hak orang tua itu luar biasa. Mencuri, membunuh, kalau yang dicuri atau yang diburu itu harta anaknya atau yang diburu itu anaknya sendiri, maka tidak ada kisos, tidak ada kisos. Makanya kata Imam Syafi'i itu tadi, kalau ada anak itu umur 7 tahun maka perintahkan untuk sholat, perintahkan tok, nggak usah dipukul. Kalau 10 suruh sholat, kalau nggak mau sholat pukul. Nah sekarang bagaimana kalau sudah balik kok nggak sholat? Kata Imam Syafi'i, kalau sudah balik ya sampai lihat aturannya agama. Umur 7 aja disuruh, umur 10 nggak sholat suruh pukul. Nah, sekarang kalau sudah balik kok dia nggak sholat diapakan? Kata Imam Syafi'i, boleh dibunuh, boleh dibunuh karena tidak ada gunanya orang hidup. Anak itu hidup ketika dia tidak mau ikut aturannya Allah, aturannya Rasulullah. Apalagi yang paling penting yaitu apa? Sholat. Fala qisas orang qisas iku maujud, iku wajib ala walidin ngatasi wong tuwa biqatli waladi sebab mateni anake walid, sebab membunuh anaknya. Wa in safala senajan sakmenika sapa alwalid anak ke bawah. Qala ibnu kacin, ketika sapa ibnu kacin, walau hakam senajan hukumi sapa hakimun hakim biqatli walidin kelawan dan pakai ini membunuh dengan membunuh seorang ayah. Biwaladi sebab materi anak, sebab membunuh anaknya. Nakodo mongko rusak apa hukumnya yosiha. Kalau di pengadilan didok bahwa ayahnya harus dikena qisas, dibunuh, maka hukumnya ini rusak. Hukumnya ini rusak. Nah, termasuk lagi tidak bisa dikisos itu kalau orangnya adalah dia ketika itu masih kafir, kemudian dia masuk Islam, maka ketika dia masuk Islam dia tidak bisa dikisos. Nah, kok bisa ya? Anda bisa lihat bagaimana yang terjadi pada Wahsy. Siapa Wahsy? Masih ingat kan Wahsy kan seorang budak yang hitam gelap. Beliau membunuh paman Rasulullah Sayyidina Hamzah. Di Sayyidina Hamzah di singa padang pasir Sayyidina Hamzah. Rasulullah susah ditinggal Sayyidina Hamzah ini. Nah, kemudian ternyata yang namanya Wahsy itu masuk Islam, dan Rasulullah menerima Islamnya. Cuma Rasulullah bilang sama Wahsy, ini statok akan taghiba anna wajhak faf'al. Wahsy, tak terima Islam, tapi kalau kamu bisa untuk tidak memperlihatkan wajahmu kepada aku hari ini, maka lakukan. Karena apa? Rasulullah ketika melihat Wahsy getam, marah Rasulullah itu karena apa? Ingat pamannya yang luar biasa, mendidik Rasulullah menjadi seorang pemberani. Sayyidina Hamzah yang melindungi Rasulullah, Sayyidina Hamzah, tapi dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Makanya Rasulullah ketika melihat Wahsy, selalu ketika melihat Wahsy, maka sisi basariahnya Rasulullah, ingat ini orang yang membunuh paman saya. Ya, ini yang membunuh paman saya, ini yang telah merobek jantung paman saya. Wahsy ini ya manusia, Rasulullah juga adalah manusia. Tapi kan untuk melihat apa sih dikisahkan? Karena al-Islam yajubu ma'qabla, al-Islam yamhu ma'qabla, tidak ada konsekuensi. Dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Karena Rasulullah sudah melakukan kisah pada Wahsy, sahabat pun tidak bisa sama Wahsy. Wallahu wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana على أصحابنا
di